내가 자격이 없는 거지. 술은 목숨을 끊었다대. 꼬이래 시건방지게 구는 기고 버리키고 와! 큰 지적이 될 겁니다, 공부. 뭘 시작하겠다는 사인. 닥쳐. 술을 쓴 거야 너. 어? 회장님! 주심을 생각해보죠. 마지막 기회입니다. 백화점 지분 넘기세요. 니한테 줄락 한다. Hai guys, kembali lagi dengan Mimin. Kali ini saya akan melanjutkan part 2 drama Reborn Rich yang dirilis tahun 2022. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya biar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1, linknya ada di deskripsi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Do-jun diberitahu ibunya mengakhiri hidupnya sendiri. Dia tidak percaya ibunya melakukan itu. Dia lari ke restoran pertigaan dan mencari bukti. Do-jun teringat ketika SMA, dia memberitahu akan melanjutkan kuliah dan menghasilkan banyak uang setelah kuliah. Ibunya kemudian mengatakan kalau dia harus menghasilkan banyak uang agar tidak merasa bersalah pada anak-anaknya dan bisa memanjakan mereka. Mengenang itu semua membuat Do-jun menangis. Setelah itu, dia melihat buku rekening investasi ibunya yang membeli saham Sunyang Life Science. Oh Seon memberitahu perusahaan asing bernama Gainos, anak perusahaan Sunyang Corporation. Perusahaan itu membeli saham ketika harga murah dan menjualnya ketika harga naik sebelum keputusan likuidasi yang diambil Yang Chol, membuat harga sahamnya anjlok. Keuntungan Gainos masuk ke Sunyang Corporation, sedangkan pemilik saham minoritas, yaitu perorangan, mengalami kerugian karena mereka tidak tahu saham akan tiba-tiba anjlok. Salah satunya adalah ibu Do-jun. Jadi semua ini sudah direncanakan oleh Yang Chol agar perusahaannya mendapatkan keuntungan. Di depan gedung Sunyang, orang-orang melakukan demo. Do-jun melihat ibunya dan mengikutinya, kemudian terlihat ibunya berdiri di depan bis. Adegan selanjutnya, Song-jun menjadi direktur di Sunyang Construction. Dia meminta jabatan ini pada kakeknya Yang Chol. Yang Chol membawa Song-jun ke lokasi di mana kota Seoul baru akan dibangun. Anggarannya 5 miliar dolar. Begitu pemilihan wali kota selesai, pembangunannya akan dimulai dengan pemilihan perusahaan yang bertanggung jawab untuk pembangunan kota Seoul baru. Yang Chol meminta Song-jun untuk mengikuti proyek ini. Setelah itu Song-jun memberitahu ayahnya, tujuan dia menjadi direktur di Sunyang Construction adalah untuk mendapatkan dana taktis dari pembangunan kota Seoul yang baru. Dengan begitu, mereka bisa membeli lebih banyak saham Sunyang Corporation. Di kantornya, Do-jun memberitahu investasi mereka selanjutnya adalah pembangunan kota Seoul baru berkonsep kota media digital di MC. Karena mereka tidak memiliki perusahaan konstruksi, Do-jun memutuskan untuk mengakuisisi perusahaan Jaya Construction. Saat makan malam, Yang Chol marah karena Chang Jae ingin mencalonkan diri menjadi wali kota Seoul. Dia ingin Chang Jae tetap bekerja di kejaksaan agar perusahaannya tidak diselidiki karena masalah korupsi dan pajak. Di keluarga Sunyang tidak ada yang mendukung Chang Jae untuk menjadi wali kota. Keesokannya, Oh Seon mendekati Chang Jae yang sedang lari pagi. 최창재 검사님 맞으시죠? Dia memperkenalkan dirinya dari Miracle Investment dan ingin mensponsori kampanyenya karena dia cocok menjadi wali kota untuk Seoul. Awalnya Hwa-young menolak karena Miracle menginginkan proyek kota Seoul baru yang diincar Sunyang Construction. Karena itu artinya dia akan berperang melawan ayahnya. Tapi Oh Seon mengatakan dia akan tutup mulut, jadi tidak akan ada yang tahu. Akhirnya mereka setuju untuk bekerja sama. 우린 이제 완벽한 파트너네요. Chang Jae melakukan kampanye menjadi jaksa adil dengan menangani kasus kejahatan tindak korupsi, membela rakyat yang menderita dan tidak berdaya, hingga dia menjadi terkenal dan wajahnya ada di majalah. Yang Chol memanggilnya, meminta untuk berhenti melakukan kampanye menjadi wali kota. Tapi kali ini dengan berani, Chang Jae meminta restu untuk tetap maju menjadi wali kota Seoul, atau dia akan meminta tim jaksa untuk menyelidiki kasus korupsi Sunyang Life Science. Akhirnya Yang Chol mengizinkannya. Chang Jae berhasil menjadi wali kota Seoul yang baru dan memilih Jaya Construction untuk bertanggung jawab membangun kota Seoul yang baru. Yang Chol sangat marah proyek kota Seoul baru jatuh ke Jaya Construction. Sementara Hyunmin merasa kecewa karena Song-jun kalah pada proyek pertamanya.
karyawannya memberikan foto Do-jun di depan gedung Miracle Investment. Dia percaya Do-jun adalah pemilik Miracle Investment dan pemilik Jaya Construction yang menang proyek kota Seoul baru. Hyun-min kemudian melaporkannya pada Song-jun. 미라클 인베스트먼트 알죠? Dan tiba-tiba kantor Oseon digeledah kejaksaan karena melakukan tindak penyuapan untuk mendapatkan proyek pembangunan kota Seoul yang baru. Oseon ditahan, Lee menemuinya. Dia memberitahu bahwa Yang Chol ingin bertemu dengan pemilik Miracle Investment yang sebenarnya. Jin Do-jun memperkenalkan dirinya kepada Yang Chol sebagai pemegang saham utama Miracle Investment. Yang Chol terkejut ternyata yang memanfaatkan Chang Jae untuk mempermalukan dirinya dan mengambil proyek kota Seoul baru adalah cucu bungsunya. Do-jun juga menjadikan Ajin Motors umpan untuk mengambil saham Sunyang Motors, kemudian membuat mereka membeli Hando Steel dengan harga tinggi untuk menguras dana mereka. Do-jun melakukan itu semua karena kakeknya menganut primogenitas. Guys, primogenitas adalah hak waris yang diturunkan secara turun-menurun ke anak sulung. Walaupun mereka keturunan kakeknya, bukan berarti mereka mewarisi kewirausahaan kakeknya. Oleh karena itu, dia akan membeli Sunyang dengan uangnya sendiri. 순양을 살 생각입니다. 제 돈으로. Do-jun meminta kakeknya untuk mencabut tuntutannya pada Oseon, atau media akan tahu pemenang tender proyek kota baru Seoul adalah cucu pemilik Sunyang. Dan orang-orang akan berpikir semua ini adalah perbuatan Sunyang untuk mendapatkan dana taktis dan ini akan merusak reputasi Sunyang. Do-jun teringat kenangan bersama ibunya. Ketika ibunya meninggal, kemudian dia dibunuh hingga tidak bisa kembali ke keluarga aslinya. Do-jun bertekad, anak-anak Yang Chol tidak akan pernah bisa mewarisi Sunyang. Dia tidak akan membiarkan anak-anak Yang Chol berbagi Sunyang dengan bahagia dan damai. Itu adalah tujuan sebenarnya Do-jun mau membeli Sunyang. Keesokan harinya, Yang Chol datang ke kantor Yoon-ki. Dia memberikan hak kepemilikan Yayasan Kesejahteraan Pusat Medis dan SDM Sunyang padanya. Dia menceritakan Do-jun yang ingin membeli Sunyang. Suatu malam, Yang Chol datang ke kamar Song-jun yang sedang melihat proposal proyek kota Seoul baru. Yang Chol bertanya pada Song-jun, apakah dia ingin membalas kekalahannya. Rachel melaporkan saluran TV kabel dan studio film yang tadinya bersedia bekerja sama pada proyek DMC kota Seoul baru mencabut kerjasama mereka yang tentu saja ini adalah ulah Sonyang. Chang Jae menghubungi Do-jun. Dia sudah mengetahui mengenai media yang tidak mau bekerja sama dengannya. Dia mengancam akan memberikan proyek ini pada perusahaan lain jika dia tidak bisa mendapatkan media yang mau bekerja sama. Keesokan harinya, Rachel memberitahu ada stasiun penyiaran kartun yang berminat bekerja sama dengan mereka, tapi dengan syarat mereka mau bertemu dengan pemegang saham utama. Do-jun datang untuk bertemu perwakilan dari perusahaan mereka. Di dalam, dia melihat Hyun-min. Dia tertarik pada Do-jun karena dia adalah pemilik Miracle Investment. Dia mau Do-jun menjadi rekannya, dan dia akan meminta pada ayahnya untuk memindahkan media cetak dan saluran penyiaran milik keluarga mereka ke DMC kota Seoul baru. Tiba-tiba salah satu lampu pecah. Setelah itu tentu saja Do-jun menolak karena dia tidak mau jadi boneka Hyun-min. Di rumah, ayah Do-jun memberitahu kakeknya memberikan kepemilikan Yayasan Kesejahteraan Pusat Medis dan SDM Sunyang padanya. Kakeknya meminta mereka untuk tidak serakah. Dia ingin Do-jun berhenti melakukan apa yang sedang dilakukannya. Tapi ayahnya sepenuhnya mendukung semua rencana Do-jun. 아빠가 있어, 도준아. Ibunya yang mendengar meminta suaminya untuk melindungi Do-jun dari keluarga Sunyang. Selanjutnya Song-jun memberikan undangan pernikahannya dengan Hyun-min pada kakeknya. Setelah ditolak Do-jun, Hyun-min menerima lamaran Song-jun. Seluruh anggota keluarga yang mengetahui Song-jun akan menikah mulai menebak hadiah pernikahan apa yang akan diberikan ayah mereka. Sementara terlihat Yang Chol berada di truk yang merupakan awal dari berdirinya Sunyang Transportation. Dia melihat hasil ronsen otaknya. 동정맥 기형이 발견됐습니다. 기댈 거는 Di hari pernikahan, Song-jun memberitahu bahwa dia tahu Hyun-min menyukai Do-jun. 도준이 당신이 좋아하는 Dia juga mengatakan sebentar lagi proyek kota baru Seoul DMC akan jatuh ke tangan Sunyang Construction karena Miracle Investment tidak bisa mendapatkan kerjasama dengan media. Itu artinya dia berhasil membalas dendamnya. Di kantor, Oseon memberitahu bahwa saluran TV kabel belanja di rumah menjual perusahaan mereka. Mendengar itu, Do-jun kemudian bertemu dengan pemilik Dayong Group yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit Sunyang.
Do-jun memperlihatkan saluran TV kabel belanja di rumah. Saat ini, orang membeli barang bukan berdasarkan kebutuhan tapi berdasarkan apa yang mereka inginkan. Dia menyarankan padanya untuk membeli saluran TV kabel dan Dayong akan menjadi perusahaan distribusi nomor 1 karena setiap barang yang dibeli membutuhkan perusahaan logistik untuk mengirim barang. Sebagai gantinya, Dayong dengan saluran TV kabel belanjanya bergabung dengan pembangunan DMC, Kota Seoul Media Digital yang baru. Do-jun datang terlambat di acara pernikahan Song-jun, tapi dia tidak melewatkan foto bersama keluarga. Setelah itu, dia menemui Song-jun. Song-jun marah setelah mengetahui DMC sudah penuh dengan media yang ingin pindah ke kota Seoul baru. Dia kalah dari Do-jun. Sementara itu, pemilik Dayong datang menemui Yang Chol. Dia memberitahu Dayong Distribusi sebentar lagi akan menjadi perusahaan nomor 1 berkat cucunya Do-jun. Menurutnya, cucunya sangat mirip dengannya. Dia bisa mencium di mana aroma uang. Saat makan malam, semua orang mengira Yang Chol akan memberikan saham perusahaan Sunyang Corporation pada Song-jun sebagai hadiah pernikahan. Tapi ternyata, dia malah dipindahkan ke gudang distribusi karena dia gagal mendapatkan proyek pembangunan kota Seoul baru DMC. Jadi dia harus mempertanggungjawabkannya. 그게 어른이다. Yang Chol juga memberitahu semua anak-anaknya Sunyang tidak akan mengikuti aturan primogenitas lagi. Guys, diingetin lagi ya, primogenitas adalah hak waris yang diturunkan secara turun-menurun ke anak sulung. Yang Chol menyuruh anak-anaknya untuk membeli saham Sunyang Corporation dengan uang mereka sendiri. Tentu saja mereka semua terkejut mendengarnya. Keesokannya, Lee memberitahu pembagian anak perusahaan yang akan dikelola anak-anak Yang Chol. Yongki mengelola Sunyang Corporation dan Electronics. Dongki akan mengelola Sunyang Machinery, Chemicals, dan Manajemen Aset. Sedangkan Hwayong akan mengelola Sunyang Department Store, Hotel, Supermarket, dan Distribusi. Lee juga memberitahu jumlah aset dan hutang di setiap perusahaan. Hwayong harus membayar hutang ke perusahaan kakaknya. Chang Jae, suami Hwayong, menyarankan padanya untuk meminjam uang pada Oh Se-yeon karena saat ini hanya Miracle Investment yang memiliki arus kas terbanyak di Korea. Keesokan harinya, Rachel memberikan daftar perusahaan yang harus diinvestasikan oleh Miracle. Rachel menjelaskan tentang perusahaan IT baru bernama New Data Technology, perusahaan yang sedang naik daun dan akan terdaftar di bursa saham. Do-jun teringat masa lalunya ketika semua karyawan di pabrik membicarakan perusahaan ini. Mereka mulai dengan harga $1,5, kemudian harga sahamnya menjadi $300 dalam 6 bulan, melejit 200 kali lipat. Tetapi dalam waktu tidak ada setahun, sahamnya turun 98% dari harga tertinggi. Supir Do-jun melaporkan pada Dongki, Do-jun membeli saham New Data Teknologi berdasarkan pembicaraan telepon yang dia dengar. Setelah melihat data yang diberikan dari Sunyang Investment, Dongki memutuskan untuk berinvestasi di New Data Teknologi. Sementara itu, di kantor Hwayong, direktur keuangannya memberitahu bahwa mereka harus membayar tagihan senilai $400 juta pada perusahaan Sunyang Machinery dan Electronics. Mereka tidak bisa meminjam di bank karena limit mereka sudah habis. Akhirnya Hwayong meminjam pada Oh Se-yeon dengan jaminan 30% kepemilikan saham departemen store miliknya. Hwayong bertanya pada Oh Se-yeon apakah Do-jun berbakat dalam berinvestasi. Oh Se-yeon menjelaskan Do-jun tidak mau berinvestasi di perusahaan IT, padahal ada perusahaan bernama New Data Technology yang baru saja masuk bursa. Di awal harganya $1,50 dan dalam waktu seminggu menjadi $10. Akan terus naik hingga $40. Hwayong memutuskan untuk menginvestasikan semua uang yang ada di pasaraya dan hotel senilai $3 juta pada saham New Data Technology. Setelah itu, dia menelpon Oh Se-yeon. Dia memberitahu sudah membeli saham New Data Technology. Oh Se-yeon memberitahu bahwa dia harus menjual sahamnya ketika harganya sudah mencapai $40 dalam sebulan. Hwayong mengikuti apa yang diarahkan Oh Se-yeon. Tapi dia merasa menyesal karena harga saham New Data Teknologi naik terus. Dia akhirnya memutuskan untuk membeli lagi saham perusahaan itu menggunakan uang pasaraya senilai $140 juta karena dia harus mengembalikan uang yang dia pinjam dari Miracle Investment. Pada tahun 2000, Do-jun dan Yongmin lulus kuliah. Yongmin sudah menjadi jaksa di departemen yang menyelidiki kejahatan keuangan dan saham, tetapi dia tidak pernah mendapatkan satu kasus pun untuk ditangani karena dia seorang perempuan. Dia juga sudah melakukan protes pada atasannya, tapi tetap saja pekerjaannya hanya memenuhi undangan interview dari media. Sementara itu Do-jun dan Oh Se-yeon melihat di berita saham New Data Teknologi naik terus. Saat ini harganya sudah mencapai $280.
Do-jun meminta Oh-seon untuk menjual sahamnya sekarang karena akan terjadi gelembung saham. Benar saja, tidak lama setelah itu, sahamnya anjlok menjadi $5,5. Hwa-young mengalami kerugian yang besar dan hutang perusahaan yang membengkak. Do-jun mengundang makan malam Yong-min. Dia meminta Yong-min untuk menyelidiki Hwa-young atas kasus penggelapan dana perusahaan. 내가 대한민국 경제 정의를 위해 Setelah menemukan bukti, Yong-min dan timnya menggeledah kantor Hwa-young dan memberikannya surat untuk datang memberikan keterangan sebagai tersangka atas penggelapan dana perusahaan. Hwa-young minta bantuan suaminya tapi dia tidak bisa membantu. Chang Jae memberitahu untuk minta bantuan ayahnya, tapi Hwa-young tidak mungkin minta bantuan ayahnya setelah menghilangkan dana $140 juta. 리올라인은 30년도 전에 끝났어. Hwa-young mendatangi Oh-seon. Dia bersedia meminjamkan uang dengan jaminan 25% saham Sunyang Department Store. Hwa-young marah karena dia telah kehilangan 30% saham dan sekarang dia minta 25% saham miliknya lagi. 명백한 적대적 M&A야. Akhirnya tidak ada pilihan. Dia datang ke rumah ayahnya. Dia mengatakan Do-jun telah menjebaknya untuk mendapatkan saham Department Store miliknya. Dia memohon dipinjamkan uang, tapi sayang ayahnya malah marah dan tidak mau memberinya pinjaman. Keesokannya, Hwa-young datang ke kantor kejaksaan ditemani Hyun-min karena dia terlihat sangat ketakutan. Hyun-min memberitahu jaksa yang akan memeriksanya adalah teman kuliah Do-jun. Ketika diinterogasi, Hwa-young tidak mengaku bahwa dia menggelapkan dana perusahaan dan tidak memiliki perusahaan palsu bernama Sunyang Deco. Dia malah balik melaporkan bahwa seseorang telah membuat laporan palsu mengenai dirinya yang menggelapkan dana perusahaan dan berusaha mendapatkan sahamnya dengan harga murah. Setelah Yong-min menghubungi penyidiknya, Sunyang Deco memang perusahaan aktif. Akhirnya Hwa-young dibebaskan. Penyidik di tim Yong-min melaporkan bahwa saham di Sunyang Department Store dipindahkan ke Miracle Investment sebesar 30% dan pemilik Miracle Investment adalah Jin Do-jun. Yong-min mulai percaya pada Hwa-young. Yong-min kemudian menemui Do-jun dan bertanya kenapa dia memberitahu mengenai kasus ini padanya. Do-jun menjawab karena jaksa So Yong-min akan menjadi jaksa yang mengagumkan, jaksa yang ditakuti orang kaya dan jaksa yang baik. Beberapa hari kemudian, Do-jun datang ke kantor Hwa-young dan melihat karyawannya melakukan demo karena gaji mereka sudah tidak dibayar 2 bulan. Ayahnya tidak memiliki uang untuk membayar tagihan di rumah, hingga dia menjual CD dan alat pemutar musik pada temannya. 사라, 싸게 줄게. Setelah itu, dia datang ke supermarket untuk membeli makanan. Do-jun sangat terkejut ketika melihat ayahnya mencuri makanan dan menghidangkannya untuk mereka. Do-jun datang menemui Hwa-young untuk membujuknya memberikan 25% saham miliknya dan dia akan memberikan $140 juta padanya, tapi Hwa-young menolaknya. Akhirnya, tidak ada pilihan sebagai pemegang saham mayoritas sebanyak 30%. Dia membuat rapat dewan direksi untuk memecat Hwa-young karena telah menggelapkan dana perusahaan. Hwa-young menyuruh Im Yong-sok, direktur keuangannya, untuk bertanggung jawab di depan anggota dewan karena dia yang mengeluarkan dananya sebagai direktur keuangan dan semua kerugian akibat keputusan yang diambil olehnya. Dalam rapat dewan, Hwa-young tidak mengakui tuduhan penggelapan dana perusahaan. Tiba-tiba jaksa Yong-min datang. Dia memberikan bukti rekaman suara yang dibuat Im Yong-sok ketika dia berbicara dengan Hwa-young. Im Yong-sok mengirimkan bukti rekaman ini pada jaksa Yong-min. Dengan begini terbukti Hwa-young melakukan penggelapan dana perusahaan dan informasi palsu bukan berasal dari Miracle, tapi dari Hwa-young. Akhirnya Hwa-young bersedia menyerahkan sahamnya pada Do-jun, jadi dia bisa membayar hutang pada kreditur dan tidak dipenjara. Yang Chol datang ke departemen store dengan Do-jun. Saat bangun dari sofa, dia merasakan sakit dan Do-jun membantunya. Yang Chol memberitahu bahwa dia sudah melakukan pemeriksaan dengan dokter dan dia ingin Do-jun merahasiakannya. Yang Chol juga mengatakan dia membangun Sunyang dengan 3 hal, yaitu serakah akan uang, tidak percaya pada orang yang bekerja untuknya, dan mampu berkhianat pada siapapun. Jika Do-jun masih ingin membeli Sunyang, dia harus memiliki yang orang lain tidak miliki. Dia menasihati Do-jun untuk tidak percaya pada siapapun. Do-jun bertemu dengan Yong-min. Dia kecewa karena kasus Hwa-young dihentikan setelah dia membayar kembali dana perusahaan yang dia gelapkan atas perintah Do-jun. Yong-min merasa dimanfaatkan oleh Do-jun dan dia pikir dia tidak akan bisa menjadi jaksa yang baik. 나 좋은 검사 같은 거 못 될 거야. Jadi apa yang Do-jun katakan bohong.
ketika dia mengatakan dia akan menjadi jaksa yang mengagumkan. Kemudian dia pergi. Do-jun melihat berita So Taiji Boys akan tampil lagi. Dia kemudian mengejar Yong-min dan mengajaknya melihat berita ini. Do-jun membuktikan dia tidak berbohong ketika mengatakan So Taiji Boys akan tampil lagi pada tahun 2000. 거짓말했다고 생각해? Yong-min tiba-tiba mencium Do-jun. Sejak saat itu, mereka menjadi sepasang kekasih. Keesokan harinya, Yang Chol memberitahu Yong-ki, Sun-yang akan memulai bisnis keuangan, asuransi, dan investasi. Dia akan mendirikan perusahaan induk keuangan Sun-yang. Suatu hari, Yong-min mendapatkan berkas kasus dari atasannya mengenai transaksi saham tidak wajar di perusahaan New Data Technology. Tim jaksa datang ke kantor Do-jun. Mereka mendapat keluhan Miracle Investment terlibat secara sistematis dalam manipulasi harga saham New Data Technology. Ternyata Dong-ki dan Chang-jae ada di balik semua ini. Berita Miracle yang memanipulasi harga saham cepat menyebar, membuat pemegang saham di Miracle menarik dana investasi mereka. Agar tidak ada masalah dengan jadwal pembayaran dana investasi, Do-jun memerintahkan Oh Se-yeon untuk melikuidasi semua saham Miracle yang ada di luar negeri dan membawa semua uangnya masuk ke Korea. Sementara itu, Dong-ki mendapatkan informasi dari supir Do-jun di perusahaan apa saja Miracle Investment menaruh investasinya di luar negeri. Di ruang kantornya, Do-jun terlihat gelisah melihat jam karena sebentar lagi akan terjadi tragedi mengerikan yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Keesokan paginya, Rachel dan Oh Se-yeon melihat berita mengenai tragedi World Trade Center yang diserang oleh teroris. Dong-ki panik setelah mengetahui berita ini karena semua portofolio saham Miracle Investment yang dia beli mengalami kerugian yang parah karena tragedi ini. Dia menyuruh untuk menyiapkan semua uang yang mereka miliki dan ketika pasar dibuka, mereka harus melakukan pembelian put option untuk melindungi dari kerugian. Selanjutnya, Oh Se-yeon bertanya apakah dia sudah mengetahui tragedi ini akan terjadi. Makanya dia menyuruhnya untuk menarik semua dana mereka di luar negeri. Do-jun hanya menjawab itu adalah satu-satunya pilihan untuk bisa mengembalikan dana investasi klien mereka. Saat pasar saham dibuka esok hari, semua orang akan menjual saham mereka. Sedangkan Do-jun akan melawan arus dengan membeli saham blue chip untuk mengubah alur pasar. Miracle Investment juga gencar mempromosikan perusahaan mereka melalui iklan di televisi dan media cetak untuk mengembalikan reputasi perusahaan mereka dan mendapatkan kepercayaan klien untuk berinvestasi kembali. Mereka berhasil mendapatkan kepercayaan dari klien kembali dan mendapatkan keuntungan. Do-jun berhasil mengubah alur hingga pasar saham Korea kembali naik. Dong-ki tidak menyangka pasar saham cepat pulih setelah serangan teroris di World Trade Center dalam waktu 1 bulan. Keputusannya untuk melakukan put option membuatnya mengalami kerugian, sedangkan Miracle Investment telah berhasil melakukan perubahan alur di pasar saham Korea. Tiba-tiba Do-jun datang ke kantornya. Dia berniat membeli Sun-yang Investment, membuat Dong-ki sangat marah. Tapi tidak ada pilihan karena beberapa perusahaan sudah memutuskan hubungan dengan Sun-yang Investment dan karena keputusan melakukan put optionnya menyebabkan kerugian, pemegang saham memintanya untuk bertanggung jawab. Do-jun di dalam mobil bertanya pada supirnya kenapa dia memilih untuk bekerja untuknya. Jadi guys, data investasi Miracle Investment yang sebelumnya dia kasih ke Dong-ki itu data yang salah. Data itu juga yang menyebabkan Sun-yang Investment mengalami kerugian yang fantastis. Malam itu, dalam keadaan mabuk, Dong-ki datang ke rumah ayahnya. Dia menyalahkan Do-jun dan mengatakan ayahnya ada di belakangnya. Dia bersikap seperti anak kecil, membuat Yang Chol sangat kecewa melihat kemampuan anaknya yang kalah dari cucunya. Keesokan harinya, Yang Chol datang menemui Do-jun, mengajaknya pergi ke suatu tempat. Di dalam mobil, Yang Chol bertanya kenapa dia berbuat setega itu pada bibi dan pamannya. Do-jun mengatakan dia seperti kakeknya yang memiliki keserakahan, kecurigaan, dan perubahan pikiran. Mendengarnya, Yang Chol tertawa. Dia kemudian meminta Do-jun untuk mengelola grup keuangan Sun-yang. Dia memberikannya pada Do-jun. Sebelum dijawab, tiba-tiba mobil mereka ditabrak. Part 2 sampai di sini guys, kita lanjut ke part 3 pada video selanjutnya. Terima kasih sudah melihat video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.